Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, para pemirsa sekalian, salah satu program Presiden kita Pak Prabowo yang sangat baik menurut saya, yaitu adalah memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah. Tujuannya sangat mulia. Pak Prabowo memang mempunyai niat yang baik untuk berpikir masa depan generasi muda yang akan datang, supaya menyiapkan diri menjadi generasi muda yang cerdas, yang terampil, yang sehat, dan barang tentu juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara memperbaiki gizi mereka. Di samping itu juga mengurangi adanya stunting, pertumbuhan anak yang kurang normal. Nah, ini bisa diatasi dengan makanan yang bergizi. Sehingga program ini adalah program yang mulia dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Akan tetapi dengan niat yang baik seperti itu, ternyata dalam praktek di lapangan banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Salah satunya adalah terjadinya kasus di beberapa tempat, khususnya di Jawa Barat. Ini adalah banyak para siswa yang dengan makan gratis itu keracunan. Ya, keracunan makanan yang disiapkan oleh program makan bergizi gratis ini. Nah, kemudian di samping keracunan juga ada beberapa keluhan bahwa turunnya dana dari turunnya dana BMG ini kepada satuan yang paling bawah ini terlambat. Nah, sehingga juga mengalami kesulitan dalam rangka melaksanakan program tersebut. Nah, ini adalah masalah-masalah yang mungkin sebagian timbul. Barangkali menurut saya, untuk makanan bergizi gratis ini merupakan masalah yang sederhana dan bisa ditangani dengan cara yang sederhana pula. Kalau saya mengamati saat ini, birokrasi program tentang memberikan makan bergizi gratis ini, birokrasinya adalah terlalu sangat panjang gitu. Jadi ibaratnya, kalau saya boleh mengibaratkan, ini adalah membunuh semut dengan meriam. Nah, sehingga terlalu besar struktur badan organisasi yang menangani masalah makan gratis ini, dan dimulai dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah, sehingga menurut hemat saya, apabila ini akan terus dilakukan, akan terjadi pemborosan keuangan. Artinya bahwa uang yang dipergunakan atau dana yang dipergunakan dari APBN ini adalah banyak juga diserap oleh organisasi yang menangani. Nah, coba kita perhatikan bahwa di tingkat pusat dibentuk dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Badan Gizi Nasional ini memiliki bidang-bidang atau bagian-bagian, yaitu ada pengawasan, kemudian ada perencanaan, ada evaluasi, dan sudah barang tentu ini adalah berisi orang-orang. Ya, di samping struktur Badan Gizi Nasional itu sendiri, ada pimpinan, mungkin sekretaris, bendahara, macam-macam. Nah, ini mungkin juga di bagian-bagian ini adalah juga terdiri dari orang-orang. Nah, dan orang-orang ini sudah barang tentu membutuhkan pembiayaan, apakah itu gaji atau semacam honor dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Badan Gizi Nasional ini ternyata tidak langsung kepada sekolah untuk menangani masalah makanan gizi ini, akan tetapi adalah melalui vendor-vendor. Ada PT, ada CV yang ditunjuk, dan memang untuk program sebesar MBG ini dikecualikan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung dalam pengadaan jasanya.
Nah, walaupun penunjukan langsung, akan tapi juga melalui proses yang mungkin sangat panjang. Ya, dan kemudian ada satuan pelayanan elektronik, ya, ada SPE dan lain sebagainya. Dan ini harus terdaftar di sana, maka PT maupun CV yang akan menangani ini adalah merupakan satu proses yang cukup panjang. Kemudian dari vendor-vendor ini, dari PT maupun CV ini akan bekerja sama dengan namanya SPPG. SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, ini adalah merupakan kepanjangan tangan BNG, Badan Gizi BGN, Badan Gizi Nasional, yang melaksanakan kegiatannya itu melalui vendor-vendor atau melalui PT maupun CV. Nah, kemudian baru setelah itu SPPG ini menyiapkan makanan yang nanti akan disalurkan melalui mobil-mobil unit yang sudah disiapkan. Saya kira cukup baik. Nah, sehingga hal ini merupakan proses yang cukup panjang menurut saya. Hanya sebuah makan satu piring untuk seorang anak atau beberapa anak ini membutuhkan organisasi yang sangat besar. Ini menurut saya kurang efisien. Nah, kurang efisien. Jika nanti banyak dana yang keluar juga untuk kepentingan itu. Di samping itu, walaupun di Badan Gizi Nasional itu ada pengawasan, ada evaluasi, saya tidak bisa memikirkan bagaimana organisasi BGN ini melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian makan gratis oleh SPPG ini berada di daerah-daerah yang terpencil. Bagaimana melakukan pengawasan? Ini betapa membutuhkan pembiayaan sangat besar. Paling tidak kalau ada kasus seperti kejadian kemarin yang keracunan dan lain sebagainya, ini maka BGN ini harus turun. Nah, kalau kebetulan kantornya di Jakarta, kejadiannya di Jawa Barat, mungkin dekat aja, tidak perlu biaya yang banyak. Bagaimana kalau itu terjadi di Papua, di Kalimantan, di pedalaman di daerah Sumatera mungkin barangkali. Nah, ini akan mempersulit adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian makan gizi gratis ini kepada para siswa. Nah, oleh sebab itu saat ini ternyata walaupun BMG ini sudah berjalan dan walaupun belum 100%, ini mulai ada satu kecenderungan, ya, ada keluhan dari bawah bahwa ternyata banyak kantin-kantin sekolah ini yang mulai tutup. Ya, mulai tutup karena apa? Yang biasanya anak-anak sekolah itu membeli makan di kantin-kantin, tapi akhirnya dengan pemberian makan gratis ini kantin-kantin menjadi sepi dan ada kecenderungan untuk tutup. Nah, kalau ini yang terjadi, maka program yang semula memberikan makan gizi gratis ini semula adalah juga untuk menghidupi lingkungan sekolah, maka hal itu tidak terjadi dalam praktek penyelenggaraannya. Nah, dengan panjangnya birokrasi yang seperti ini, menurut hemat saya ini akan terjadi pemborosan keuangan negara yang mestinya bisa lebih banyak lagi dipergunakan untuk kepentingan para siswa, banyak jangkauannya, ini menjadi sangat terbatas karena juga akan terbagi oleh organisasi yang sangat besar ini. Di samping itu ada semacam tradisi yang kurang baik, di mana setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran, ya, setiap kegiatan yang didanai oleh anggaran, ini prosesnya terlalu panjang. Jadi misalnya kalau APBN harus persetujuan DPR dan kemudian berada di Kementerian Keuangan,
Kementerian Keuangan ini dalam mencairkan dana ini juga membutuhkan surat keputusan. Kemudian juga BGN ini dalam menyalurkan dana juga membutuhkan waktu ya dan proses yang panjang. Nah, belum lagi adalah persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Di mana untuk menjadi SPPG ini harus ada persyaratan tertentu, misalnya ruangan atau gedung yang cukup, kemudian fasilitas yang lain, ya, kemudian juga vendor-vendor atau PT CV ini juga harus mengikuti penunjukan langsung. Dan ini ada satu budaya yang mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di BGN. Ya, ada budaya yang kurang baik, yaitu apa? Yaitu bahwa setiap kegiatan di pemerintahan yang mengeluarkan uang ini biasanya untuk melakukan pengurusan ini adalah ada kesulitan-kesulitan. Nah, sehingga dengan kesulitan-kesulitan itu ada kecenderungan bahwa orang yang mau mudah itu biasanya menggunakan uang. Nah, sehingga uang atau dana program tersebut yang diterima oleh PT, mungkin PT juga akan mengambil keuntungan dari dana itu. Setelah sampai di SPPG juga akan mencari keuntungan dari situ. Nah, sehingga belum lagi nanti untuk menjadi SPPG ini membutuhkan biaya lagi yang dalam tanda kutip bukan biaya resmi misalnya. Nah, ini akan menambah pemborosan keuangan itu tidak tepat sasaran. Barangkali ada satu saran untuk menangani masalah ini, ya, yaitu saat ini kita telah melaksanakan bantuan kepada sekolah yang berupa bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, BOS ini adalah dipergunakan untuk pemeliharaan sekolah, untuk kegiatan-kegiatan sekolah, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan berjalan dengan baik. Nah, Pak Presiden kami menyarankan atau Bu Menteri atau Pak Menteri, kami menyarankan agar birokrasi yang panjang yang membutuhkan biaya banyak ini dipotong dan dipangkas. Nah, mengapa kalau sudah ada organisasi yang selama ini berjalan dengan baik, yaitu bantuan operasional sekolah atau BOS, nah, kenapa tidak bantuan untuk makan bergizi gratis ini tidak dilewatkan, dijadikan satu merupakan komponen dari BOS itu sendiri? Apa keuntungannya apabila menggunakan BOS ini sebagai sarana untuk menyalurkan dana makan bergizi gratis? Satu, keuntungannya adalah akan terpangkas birokrasi yang membutuhkan biaya yang besar, sehingga biaya yang besar itu bisa digunakan sebanyak mungkin siswa yang akan menerima makan bergizi gratis. Itu pertama. Yang kedua, kepala sekolah masing-masing ini dapat bekerja sama dengan kantin-kantin yang ada di sekolah atau warung-warung yang ada di sekitar di bawah pengawasan Dinas Kesehatan daerah tingkat 2 kabupaten masing-masing atau melalui puskesmas masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian maka kegiatan ini yang pertama bisa efisien terhadap keuangan, yang kedua mudah dilakukan pemantauan oleh kepala daerah, yang ketiga bisa menghidupkan perekonomian yang ada di sekitar sekolah. Betapa hebatnya kalau kepala sekolah nanti bekerja sama dengan komite, dengan beberapa wali murid, ya barangkali, dan kantin untuk menyediakan makan yang biasanya dimakan kemudian namun nilai gizinya cukup di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Ini betapa terjadi efisiensi yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu perlu diingat bahwa makan bergizi gratis ini tidak hanya sekedar proyek
akan tetapi adalah amanah yang ada di dalam dada seorang Presiden Prabowo yang berbaik hati mempunyai niat untuk mempersiapkan generasi muda ke depan ini menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan saran ini didengarkan dan diperhatikan, dan semua pihak hadirin, maksud saya para pemirsa dan sahabat DDN dari daerah untuk negeri, marilah kita sebarluaskan informasi ini seluas-luasnya agar terpotong birokrasi ini sehingga terjadi efisiensi, sehingga makan gratis ini cukup ditangani oleh sekolah masing-masing, bekerja sama dengan kantin-kantin yang ada di sekolah, bekerja sama dengan warung-warung yang ada di sekitarnya, diawasi oleh dinas kesehatan, diawasi oleh dinas pendidikan. Nah, ini saya kira akan tujuan mulia Pak Prabowo ini akan berhasil dengan sebaik-baiknya. Baiklah para pemirsa, sahabat DDN dari daerah untuk negeri yang saya hormati, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memangkas birokrasi MBG ini, dan MBG berjalan dengan sukses dan berhasil demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan program yang baik yang dibuat oleh Pak Prabowo ini betul-betul dapat terlaksana dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.